Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam satu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus untuk itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sunset policy, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam satu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan
semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat budget miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat budget miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit
padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru,
tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura, ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti, ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura, ya. Makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan, karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya, ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura, ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti, ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya
atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk.
Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam satu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai
Dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar.
kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat budget miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sunset policy, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu
rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya.
Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan, karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar.
Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan tax amnesty. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan tax amnesty, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali tax amnesty, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, tax amnesty itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan tax amnesty, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan tax amnesty. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan tax amnesty, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali tax amnesty, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ.
Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sunset policy, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, ya, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung, kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan
Semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali saksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit
padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sunset policy, dan saya selalu high court di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Ia menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu loh. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru,
tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri, mau membayar pajak secara sukarela, akhirnya negara dapat keuntungan. Karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sakit polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana. Harusnya 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya yang mempekerjakan banyak karyawan. Karena yang dikeluhkan masyarakat itu kan, ya, karena memang sudah terlalu banyak pengangguran, banyak yang miskin. Itu. Jadi obrolannya bukan cuma soal bunga deposito lah ya kemarin. Soal bunga deposito yang saya persoalkan, harusnya kredit itu khusus itu diperuntukkan karena itu yang program utama agar rakyat kita ini aman, jangan terjadi seperti di Nepal gitu. Oke, itu yang prioritas utama sebenarnya. Ya. Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri, mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan. Karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya
atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali sanksi polisi, dan saya selalu ikon di situ. Hotman Paris juga mengaku sudah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Ia menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal bunga deposito. Ia justru menitik beratkan soal penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pelat merah. Hotman mengingatkan dalam suatu program selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Ia menilai dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat. Hotman mengatakan dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah 200 triliun rupiah itu dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya. Yang menilai dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah. Salah satunya adalah Hotman Paris sendiri. Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di 5 bank milik negara untuk membanjiri likuiditas. Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga agar perbankan lebih longgar. Kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya. Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti nggak? Kalau bunga di bank pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di bank swasta atau ke Singapura. Ya, makanya sebenarnya saya menyarankan yang menjadi kunci utama kan kita itu rakyat banyak miskin, pengangguran di mana-mana.